Nah, kembali lagi bersama saya Gunawan. Berikut merupakan resume pertemuan kelima dari jaringan komputer. Nah, pembahasan pertama itu mengenai session layer. Pembahasan selanjutnya mengenai transport layer. Nah, dapat dilihat yang pertama session layer dan yang kedua transport layer. Section pertama, session layer. Lapisan session mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log dari remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Sebuah layanan lapisan session melaksanakan pengajaran dialog, memungkinkan lalu lintas bergerak dalam dua arah pada suatu saat atau hanya satu arah saja. Lapisan session membantu untuk menentukan giliran yang berhak menggunakan saluran pada suatu saat yang disebut dengan manajemen token. Untuk mengatur aktivitas ini, lapisan session menyediakan token-token yang dapat digilirkan untuk memastikan bahwa kedua pihak yang bersangkutan tidak melakukan operasi pada saat yang sama, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang diizinkan melakukan operasi kritis. Lain lapisan session lainnya adalah sinkronisasi. Jadi pada dasarnya lapisan session bertugas mengatur kerjasama antar komputer yang sedang berkomunikasi. Fungsi session layer. Yang pertama untuk melaksanakan pengajaran dialog. Session dapat memungkinkan lalu lintas bergerak dalam bentuk dua arah pada suatu saat atau hanya satu arah saja. Jika pada suatu saat lalu lintas hanya satu arah saja dialihkan dengan jalur rel kereta api tunggal, lapisan sesi membantu untuk menentukan giliran yang berhak menggunakan jalur pada saat itu. Yang kedua, manajemen token atau token manajemen. Fungsi ini masih terkait dengan fungsi pengajaran dialog. Untuk sebagian protokol adalah penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak yang berhubungan tidak melakukan operasi yang sama pada saat yang sama pula. Untuk mengatur aktivitas ini, lapisan session menyediakan token-token yang dapat dipertukarkan. Hanya pihak yang memegang token yang diizinkan melakukan operasi kritis. Yang ketiga, sinkronisasi atau synchronization. Kira-kira masalah-masalah yang dapat terjadi saat melakukan transfer file antara dua mesin yang memiliki durasi 2 jam dan setelah waktu antara dua crash selama 1 jam. Setelah masing-masing transfer dibatalkan, seluruh transfer mungkin perlu diulangi lagi dari awal dan mungkin saja mengalami kegagalan lagi. Untuk menghilangkan masalah ini, lapisan session menyediakan suatu cara untuk menyisipkan pos pemeriksaan atau checkpoint ke aliran data, sehingga bila terjadi crash, hanya data yang transfer sesudah pos pemeriksaan tersebut yang akan ditransfer ulang. Nah, selanjutnya tahapan session layer. Yang pertama itu authentication, yaitu proses validasi atau pembuktian user. Yang kedua, authorization admin server, atau proses penentuan apakah user tersebut diizinkan atau ditolak untuk melakukan satu atau beberapa action atau akses terhadap resource tertentu dalam sistem. Yang ketiga, session management, pengaturan sisa waktu koneksi untuk setiap user yang berada pada jaringan komputer. Selanjutnya, protokol pada session layer. Yang pertama itu API atau Application Programming Interface. Yang kedua, NetBIOS. Nah, API mengatur pengiriman data agar tepat sasaran, lebih ke syarat-syarat aplikasi yang harus digunakan ketika ingin mengirimkan data. Sedangkan NetBIOS mengatur hardware satu dengan hardware yang lainnya. Mode dialog dalam session layer. Yang pertama itu simplex, data dikirim hanya satu arah saja. Yang kedua, half duplex, data dapat dikirim kedua arah secara bergantian. Dan yang ketiga, full duplex, data dikirim dan diterima secara bersamaan. Yang pembahasan selanjutnya, transport layer. Lapisan transport atau transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Nah, selanjutnya, tanggung jawab spesifik lapisan transport. Yang pertama, segmentation. Proses pemecahan data menjadi unit-unit data yang lebih kecil dengan memberi label berupa sequence tambah dan pertambah. Yang kedua, flow control, mengontrol agar kecepatan saat pengiriman data itu sama antara kedua device. Yang ketiga, error control, mengidentifikasi apakah data yang dikirim telah sampai. Jika terdapat data yang hilang, maka data yang hilang tersebut akan diminta kembali di pengirim. Selanjutnya, protokol transport layer. Yang pertama itu automatic repeat request, menjalankan permintaan jika data yang dikirimkan tidak lengkap atau terdapat data yang hilang. Yang kedua, transmission control protocol atau TCP, protokol yang mengatur pengiriman pada transport layer dan ada feedback atau connection. Yang ketiga, user datagram protocol atau UDP, pengirimannya cepat dibandingkan TCP dan no feedback atau connectionless.